Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas buku baru, yaitu karya seorang doktor dari India ya. Dia nulis buku judulnya Kitabut Tauhid fi Dhau'i Aqidatil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab tauhid berdasarkan akidahnya Al-Imam Syafi'i. Penulis ini hafizahullah, beliau berusaha mengumpulkan statement-statement dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang terkait dengan akidah. Dan buku-buku seperti ini sudah banyak ya. Mengumpulkan statement-statement Al-Imam Syafi'i terkait dengan akidah, dan saya sudah pernah juga membahas satu buku sampai selesai juga tentang akidah Imam Syafi'i ya. Ada beberapa buku yang semakna dengan ini. Cuma yang membedakan satu buku dengan buku yang lain adalah dari sisi tabwib, yaitu masalah bab ini, sehingga masing-masing ulama menulis bab yang menurut mereka sesuai dengan statement Imam Syafi'i. Sesuai dengan statement Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i belum kita ketahui menulis suatu buku akidah, enggak ya. Tetapi statement beliau dalam buku-buku beliau ya, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya banyak terkait dengan masalah akidah. Banyak terkait dengan masalah akidah. Baik terkait dengan akidah rububiyah maupun al-asma wa sifat maupun tauhid al-uluhiyah. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas buku baru ya. Judulnya Kitabut Tauhid fi Dha'i Aqidatil Imam Syafi'i. Maknanya yaitu kitab tauhid berdasarkan akidah Imam Syafi'i. Ya, kitab tauhid berdasarkan akidah Imam Syafi'i. Ini perlu kita ketahui karena sebagian orang mereka mengikuti Al-Imam Syafi'i dari sisi fikih, namun tidak mengikuti Imam Syafi'i dari sisi akidah. Sebagai contoh, Imam Syafi'i terkenal sangat menentang ilmu kalam ya. Ilmu kalam, dan Imam Syafi'i menentang habis-habisan ilmu kalam, tetapi ternyata banyak pengikut dari madhab fikih Imam Syafi'i yang tenggelam dalam ilmu kalam. Demikian juga Imam Syafi'i memperingatkan tentang perbuatan orang-orang sufiyah yang menyimpang, tetapi banyak dari pengikutnya yang secara madhab fikih adalah madhab Syafi'i, tetapi ternyata menyelisih Imam Syafi'i secara akidah. Saya ulangi lagi, buku-buku terkait menunjukkan akidah Imam Syafi'i banyak ditulis ya. Ya, termasuk saya juga pernah nulis buku judulnya Ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Ya, tidak seluruhnya tapi sebagian pengikutnya. Maka mulai kajian kali ini kita akan menampilkan statement-statement Imam Syafi'i yang terkait dengan masalah akidah. Jadi urgensinya, mungkin kita bisa sebutkan urgensinya. Yang pertama, mengenal akidah salah satu imam Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah. Yaitu siapa? Al-Imam Syafi'i. Dengan kita belajar buku ini kita akan tahu akidah Imam Syafi'i secara lebih detail. Yang kedua, ya, untuk mengkritiki orang-orang yang hanya ikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih.
dalam masalah fikih, namun tidak ikut dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Sebagai contoh, seperti Ar-Razi. Ar-Razi secara fikih dia termasuk bermadzhab Syafi'i, tapi ketika dia bicara akidah, dia menyelisih Imam Syafi'i. Ketika dia membahas tentang masalah iman, dia bilang Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan iman itu adalah i'tiqad, lisan dan jawarih, amal. Amalan hati, perkataan maupun perbuatan. Kemudian dia kritiki, kata dia ini tidak tepat. Yang tepat amal tidak usah dimasukkan dalam iman. Maksud saya Ar-Razi yang dia hidup di abad ke-6, dia tahu bahwasanya Imam Syafi'i punya statement tentang masalah akidah, namun Ar-Razi tetap mengkritiki karena tidak sesuai dengan akidah yang dia miliki yang tenggelam dalam ilmu al-kalam. Ya. Maka kita ingin mengkritiki hal ini bahwasanya ada sebagian orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam sisi fikih, namun dalam masalah akidah mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i, tapi mereka mengambil imam lain yang menurut mereka mungkin lebih cocok akidahnya daripada Al-Imam Syafi'i. Dan buku-buku seperti ini lebih tepat untuk mengkritiki mereka. Ya. Kemudian juga, kalau kita ada kesempatan, kita akan menjelaskan bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu, ya, ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu lebih mengetahui akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sehingga mereka menulis kitab-kitab. Akidah. Kitab-kitab akidah. Ya. Dan ini banyak ulama-ulama Syafi'iyah seperti zaman dulu, seperti Ibnu Khuzaimah, punya kitab Tauhid. Kemudian juga misalnya setelahnya ada misalnya As-Sabuni, ya. Ada juga Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian contohnya, ini ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu, yang mereka menulis akidah, yang diselisih oleh ulama fikih Syafi'i belakangan. Ya. Makanya ada risalah ilmiah judulnya Penyelisihan Ulama Syafi'iyah Belakangan yang menyelisih ulama Syafi'iyah terdahulu. Ya, karena ulama Syafi'iyah terdahulu akidahnya dekat dengan akidah Imam Syafi'i. Beda dengan ulama Syafi'iyah belakangan yang mereka menyelisih akidah Imam Syafi'i. Ya. Tapi yang terpenting lagi kita adalah belajar tauhid yang merupakan tujuan kita diciptakan. Tujuan kita hidup, kita diciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah dengan tauhid, yaitu hanya beribadah kepadaku. Hanya beribadah kepadaku, kepada Allah, ya. Hanya beribadah kepada Allah, itulah apa? Tauhid. Dan seorang harus senantiasa belajar tauhid karena namanya godaan untuk membuat orang berpaling dari tauhid selalu ada, ya. Godaan. Kita contoh saja, kita jujur dalam kehidupan ini, ya. Meskipun dia sudah belajar agama, terkadang kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada sebab-sebab, ya. Sehingga kita lupa untuk bersandar kepada Allah. Ini terkadang kita alami. Tawakal kita bukan kepada Allah. Ya, tawakal kita kepada customer misalnya, tawakal kita kepada dokter misalnya, tawakal kita kepada bos kita. Kita enggak tawakal kepada Allah. Padahal itu semua adalah sebab. Harusnya tawakal kepada siapa? Allah. Ini contoh bahwasanya kita butuh tauhid dalam setiap saat. Betapa sering kita dikasih musibah, kita tidak ridha. Benar atau tidak? Kita protes, kita teriak-teriak. Kenapa? Tauhid kita kurang mantap sehingga kita akhirnya secara ilmu kita sudah ada, tetapi ketika tidak kita ulang-ulang, ilmu itu terkadang hilang ketika saat kita butuhkan.
Sehingga kita akhirnya tidak sabar, kita protes, curhat, bikin status, rubah-rubah status dan seterusnya. Ini contoh ya. Betapa sering kita suudzon kepada Allah, seakan-akan Allah tidak bijak, seakan-akan Allah tidak hakim, Allah tidak adil, seakan-akan Allah tidak mengetahui kondisi saya. Kok begini saya diginikan? Apa Allah tidak mengerti kondisi saya? Seakan-akan demikian. Padahal Allah adalah Al-Alim, Al-Hakim. Ini kita rasakan ya, bahwasanya kita senantiasa butuh tauhid. Betapa sering kita tertimbul dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin riya. Karena di balik riya ada kelezatan, ada kenyamanan disanjung orang, sehingga kita mulai nunjukkan publish amal soleh kita nunjukkan siapa diri kita, siapa jati diri kita agar diakui oleh manusia. Dan riya dikatakan oleh Al-Ghazali, talabul manzilah fi qulubin nas, yaitu mencari kedudukan di hati manusia. Itu namanya apa? Riya. Betapa sering kita seperti itu. Betapa sering kita ujub bahwasanya kita merasa berhasil karena kemampuan kita. Karena saya hebat, karena saya banyak belajar, karena saya sudah merintis dari awal, karena saya mulai dari nol, karena sehingga kita menisbahkan seluruh keberhasilan kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang alhamdulillah hanya basa-basi. Sungguhnya kita ingin mengatakan karena saya begini, itulah ujub. Itu berarti tauhid kita bermasalah. Tauhid kita bermasalah. Jadi jangan dianggap tauhid itu pembahasan selesai. Yang penting tahu syirik, mana yang tauhid, kemudian selesai. Enggak, ini pembahasan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi para ibu-ibu yang sering baper ya. Ya, banyak prasangka. Baper artinya apa? Oh, bawa perasaan, bukan banyak prasangka. Bawa perasaan. Terlalu sedikit-sedikit baper, sedikit mewek, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit begitu. Akhirnya karena ibu-ibu terlalu sering baper, sebagian bapak-bapak juga baper akhirnya. Ketularan ibu-ibu ya. Baik, ini sekedar gambaran tentang urgensinya kita belajar apa? Tauhid ya. Belum lagi banyak penyimpangan terkait dengan tauhid. Setelah itu kita masuk pada muqaddimah tentang definisi tauhid. Sebelum kita masuk dalam buku. Semua sudah dibagi kan bukunya? Apa yang PDF. Ada saya potong 5 bab nanti insyaallah kalau bukunya sudah jadi dalam buku dibagi insyaallah. Baik. Jadi muqaddimah kita bahas tentang definisi tauhid. Tentu kita akan hanya singkat saja ya. Tauhid. Apa definisi tauhid? Tauhid secara bahasa dari perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu artinya menjadikan, mengesahkan. Kalau bahasa kita mengesahkan, yaitu menjadikan satu. Lawannya adalah isyrak. Tasyrik atau isyrak, yaitu al-isyrak atau tasyrik, yaitu mensekutukan. Itu artinya menyekutukan. Bukan Allah. Ya, dalam hal ini mengesahkan Allah, isyrak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhid. Dan lafal tauhid datang dalam banyak dalil ya. Terutama dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Dialah Maha Esa. Maka itu menuntut kita untuk mengesahkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Wa ma umiru illa liya'budu ilahaw wahida. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan dari segala sisi, itu namanya. Dalam hadis Rasulullah menggunakan istilah tauhid seperti ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullah." Kalau kau berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab, kata Nabi, jadikanlah dakwahmu pertama kali adalah engkau menyuruh mereka untuk bertauhid. Dalam lafal yang lain,
falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila tauhidillah. Jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada tauhid ya, kepada tauhid. Demikian juga ketika Nabi sedang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, maka Jabir berkata, falabban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Nabi bertalbiyah dengan tauhid, yaitu dengan pengesaan Allah. Ya. Demikian juga Rasulullah mengatakan dahulu ya ada seorang Bani Israel lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal apapun kecuali tauhid. Jadi tauhid itu istilah syar'i. Tauhid istilah syar'i sudah dikenal sejak dahulu. Nabi juga menggunakan istilah tauhid. Demikian juga ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bapaknya meninggal, itu Al-As bin Wa'il, meninggal dalam kondisi syirik. Tapi dia pernah bernazar ingin menyembelih 100 ekor onta. Ketika dia meninggal tidak sempat menjalankan nazarnya, Amr bin Al-As ingin menunaikan nazar bapaknya. Maka Amr bin Al-As datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta, saya ingin menyembelih 50-nya. Apakah bermanfaat? Nabi mengatakan tidak. Amma abuka law kana aqarra bit tauhid lanafa'a dzalik. Adapun ayahmu seandainya dia mengakui tauhid akan bermanfaat. Tapi ternyata dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Lawan daripada tauhid. Jadi istilah tauhid ya. Jadi kalau kita bicara tentang secara syar'i atau istilah ya, maka telah datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi tauhid istilah apa? Istilah at-tauhid. Tadi saya sudah sebutkan dalilnya ya. Kemudian juga istilah ini telah dikenal oleh para ulama, Di antaranya Imam Syafi'i, nanti kita nukil. Imam Syafi'i menggunakan istilah apa? Tauhid, dikenal oleh para ulama. Tapi di antaranya misalnya Imam Bukhari punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Imam Bukhari, ya tadi kita mengatakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ada buku namanya Kitabut Tauhid. Terus, Imam Ibnu Khuzaimah, ini mazhab Syafi'i. Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya juga Kitab Tauhid. Ibnu Mandah, ini ulama-ulama terdahulu ya, juga punya buku judulnya Kitab Tauhid. Jadi istilah tauhid ini banyak ya, sudah dikenal oleh para ulama selain datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kalau begitu apa makna tauhid? Apa makna tauhid? Nah, ini kita mau bahas. Sudah Ibu? Sudah ya. Jadi kalau pakai tauhid istilah baru enggak? Tauhid istilah lama. Ya, dalam Al-Qur'an Allah suruh ilahan wahida. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak Nabi menggunakan istilah at-tauhid. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas definisi tauhid secara syar'i. Sudah Ibu? Sudah ya? Oke. Definisi tauhid secara syar'i. Definisi tauhid secara syar'i. Apa tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah, dalam segala hal terkait dengan keesaannya. Tauhid kalau kita dalam Pancasila sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Ini tauhid adalah apa? Sila pertama. Apa sila pertama? Masih hafal enggak? Nah, kalau sila pertama masih hafal. Sila keempat
Ya udah. Alhamdulillah masih hafal ya. Ya. Baik. Mengesahkan Allah dalam segala hal yang terkait dengan keesaan. Saya ajak ibu-ibu untuk merenungkan. Pertama, saya tanya, apakah zat Allah esa? Iya atau tidak? Iya, zat Allah esa. Yang kedua, apakah Allah mencipta sendirian? Benar enggak? Berarti esa dalam penciptaan. Kalau kita bahasa kita, esa dalam apa? Mencipta. Baik. Apakah Allah esa dalam mengatur alam semesta? Iya. Apa Allah butuh bantuan orang untuk mengatur? Enggak. Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma. Tidak melelahkan Allah sama sekali mengatur langit dan bumi. Ngurus langit dan bumi Allah tidak butuh yang lain, ya. Allah mengatakan apakah Allah esa dalam mengatur alam? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Apakah semua ini adalah milik Allah semata? Iya. Semua alam semesta milik Allah semata? Jawabannya iya. Kita semua sepakat jawabannya apa? Iya, iya. Adakah yang menghidupkan selain Allah, mematikan selain Allah? Enggak ada. Ini pertanyaan pertama. Ibu udah jawab. Ya, nanti saya kasih penjelasan. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Apakah ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah, yang sama atau selevel dengan sifat Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Baik, makhluk berilmu, Allah berilmu, sama-sama sifat ilmu. Levelnya beda atau tidak? Beda. Saya kasih contoh misalnya ilmu. Sekarang terkait dengan ilmu. Ilmu makhluk. Ilmu Allah. Bedanya banyak. Bedanya pertama, tanpa didahului ketidaktahuan, tanpa didahului kebodohan. Adapun manusia bodoh dulu, ya enggak? Bodoh dulu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa tahu ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, hati. Ini semua adalah alat untuk cari ilmu. Dengan melihat tambah ilmu, dengan mendengar tambah ilmu, dengan merenungkan tambah ilmu. Jadi ini beda. Kemudian Allah tidak lupa. Manusia lupa enggak? Allah berfirman, "Ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak pernah lupa. Manusia lupa. Kemudian ilmu Allah tanpa batas. Tahu segalanya. Ilmu manusia cetek, ya. Cetek atau tidak? Cetek. Ilmu gaib tidak tahu, masa depan tidak tahu, masa lalu tidak tahu. Ilmu dia cuma sedikit. Satu ilmu saja, kita bicara ilmu fisika saja, tidak ada satu manusia pakar fisika seluruh, enggak ada. Apalagi sekarang ilmu kedokteran masing-masing punya spesialisasi, enggak ada yang punya ilmu seluruhnya, enggak ada. Ya. Kemudian ilmu manusia pun bertahap. Dan tadi bertahap. Allah langsung tanpa batas, ya. Sehingga kita tahu bahwasanya tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah, enggak ada. Paham? Dari sini kita mengesahkan Allah dalam sifatnya. Ini kalau kita katakan berarti kita mengesahkan Allah dalam setiap sifatnya. Sifat Allah semua begitu. Makanya kita kalau terjemahkan sifat kita bilang maha. Maha berilmu. Kenapa kita tambah maha? Untuk membedakan dengan ilmu manusia.
Karena kalimat maha itu, kata maha itu menunjukkan pengesaan. Hanya Allah yang seperti ini. Makanya kita kasih tambah apa? Maha. Kita bilang maha. Maha ini isyarat pengesaan. Mengisyarat mengesakan. Kita bilang Allah maha kuat, ya enggak? Allah maha berilmu. Karena manusia juga kuat, tapi kuat manusia tidak sama dengan kuat Allah. Makin Allah maha berilmu, Allah maha kuat, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, maha. Selalu kita tambah maha untuk menunjukkan cuma Allah yang begitu. Sehingga Allah maha esa dalam sifat-sifatnya. Sampai sini sepakat? Sepakat. Baik. Yang ketiga, kita juga mengesahkan dalam bahwasanya apakah hanya Allah yang berhak disembah? Berhak diserahkan ibadah? Iya atau tidak? Iya. Atau ada zat lain boleh kita ibadah? Enggak ada. Maka kita hanya berdoa. Ibadah banyak, ada doa, ada menyembelih, ada bernazar. Ini semuanya untuk siapa? Untuk Allah. Karena Dia yang maha sempurna. Karena Dia yang maha sempurna. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya rasa tidak ada yang menyelisihi. Ibu-ibu tanya siapapun, orang di pasar, orang siapapun, ibu tanya, apakah Allah cipta sendiri? Dia pasti bilang iya. Apakah ada yang ikut mengatur alam semesta? Dia pasti bilang tidak. Apakah ada yang menyamai sifat Allah? Dia pasti bilang tidak. Apa ada yang berhak disembah selain Allah? Pasti dia bilang tidak. Jadi ini kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada yang hilaf dalam masalah ini. Secara konten, saya perhatikan ya. Secara konten, makna secara konten, ya. Semua muslim sepakat. Benar atau tidak? Nah, sudah. Saya sepakat. Nah, kemudian ulama untuk mudah pembelajaran, mereka menamakan istilah-istilah ini. Untuk nomor satu mereka namakan dengan tauhid rububiyah. 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 Rububiyah itu apa? Rububiyah itu terkait dengan rububiyah itu seperti ibu menterbiah anak. Allah menterbiah makhluknya, itu Allah ciptakan, Allah aturin, Allah kasih rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah membangkitkan, Allah mengadili, itu namanya rububiyah. Ini istilah ulama menamakan tauhid rububiyah. Maksudnya dalam urusan ini semua kita harus mengesahkan Allah, hanya Allah bersendirian dalam mencipta, mengatur, menguasai dan seluruhnya. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Paham? Nah, untuk nomor 2 kita namakan dengan tauhid sifat. Tauhid apa? Sifat, itu sifat. Ya, karena sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Paham? Untuk yang ketiga, karena ibadahnya untuk Allah, kita namakan dengan tauhidul ibadah. Namanya apa? Tauhidu al-ibadah atau al-uluhiyah. Tauhidul ibadah atau al-uluhiyah. Ini istilah. Sebagian orang mungkin mengingkari, karena kita sepakat, sebagian orang mungkin mengingkari, ngapain dibagi-bagi 3? Loh, ini cuma pembelajaran, enggak usah dikasih nama juga enggak apa-apa. Cuma ini kasih nama ini supaya kita bisa belajar dengan lebih baik. Karena ternyata ada orang yang mentauhidkan Allah pada sebagian sisi, tidak totalitas, dia hanya tauhidnya parsial. Ada atau tidak? Ada. Tauhidnya cuma parsial. Contoh, dia mengatakan, saya mengakui yang cipta alam semesta cuma Allah. Tapi ternyata dia bilang ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Berarti dia masalah di tauhid mana ini? Tauhid sifat. Padahal yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Ya, berarti dia tauhidnya parsial. Jadi saya ulangi, secara konten ini saya tadi katakan, secara konten semua muslim sepakat Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam mencipta, dalam pengaturan. Dan Allah juga Maha Esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai. Dan Allah juga Maha Esa bahwasanya Dia saja yang berhak untuk diibadahi. Faham atau tidak? Ada yang khilaf masalah ini? Enggak ada. Cuma ulama kasih nama. Penamaan itu buat apa sih pembagian itu? Untuk pembelajaran, untuk mudah. Kenapa perlu dibagi ini? Karena ternyata ada orang
yang tauhidnya tidak totalitas tapi parsial. Sampai sini paham? Paham ya? Saya lanjut ya. Lanjut. Baik. Sekarang saya datangkan dalam bentuk lebih rapi ya. Sama seperti tadi. Cuma saya datangkan lebih rapi, saya bilang tauhid ada berapa? 3 bagian. Yang pertama namanya tauhid ar-rububiyah. Rububiyah tadi apa Ibu? Seperti orang tua menterbiah apa? Anak. Itu terkait pengurusan. Tauhid ar-rububiyah. Rububiyah itu dari tarbiyah, maknanya apa? Pengurusan. Pengurusan. Nah, kalau Allah pengurusan maksudnya apa? Mereka bilang di antaranya tentu zat Allah satu, karena kalau Allah berbilang nanti ribut, mau ngatur ya. Jadi zat Allah apa? Esa. Kemudian setelah itu pengurusan juga Esa. Pengurusan makhluknya juga Esa. Ya. Nah, pengurusan makhluknya ada 3 rukun. Perhatikan sini. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah pemilikan. Yang ketiga adalah pengaturan. Nah, Allah Esa dalam penciptaan, Allah Esa dalam pemilikan, Allah Esa dalam pengaturan. Penciptaan hanya Allah yang cipta sendiri, paham? Ya. Hal min khaliqin ghairullah yakhluqukum ya. Ya. Apakah ada aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan sembahan kalian. Tidak ada. Semua ciptaan siapa? Allah. Pengaturan ada 3 juga yang diatur. Yang pertama adalah proses tasyirul kaun, yaitu pengaturan alam semesta. Jalannya alam semesta. Saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang ngatur matahari? Allah. Siapa yang mengatur rembulan? Allah. Mengatur hujan, mengatur awan, mengatur apa? Semuanya yang ngatur siapa? Allah. Ini satu. Yang kedua adalah pengaturan terkait kadar, pengaturan kadar. Kadar-kadar makhluk. Takdir ya ini. At-takdir atau kadar. Kadar-kadar makhluk untuk makhluk. Seperti apa kadar untuk makhluk? Seperti bentuk, rezeki, ajal. Allah kasih kadar masing-masing. Paham? Seperti apa kadar ini sederhana biar paham. Kadar-kadar seperti apa? Bentuk, apalagi rezeki, ajal, ya, bahagia atau enggak, tinggi atau pendek, ini semua Allah yang atur. Itu namanya kadar-kadar. Tidak ada yang ikut-ikutan. Bahkan seorang ibu ketika mengandung anaknya, dia hanya mengandung. Tapi yang menentukan bentuknya, warna kulitnya, ajalnya siapa? Allah. Ya. Kata Allah, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Pada bentuk mana yang Allah kehendaki menyusun kalian, terserah Allah. Terserah Allah. Ya. Kalau kita yang suruh bentuk, pasti kita bikin anak kita maunya begini, 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 begini. Tapi bentuk bukan di tangan kita. Pengaturan yang ketiga terkait hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ini Allah yang ngatur semata. Adakah yang ikut menghancurkan alam semesta di akhir zaman? Tidak ada. Adakah yang ikut membangkitkan Allah? Tidak ada. Adakah yang ikut menyidang makhluk? Tidak ada. Tidak ada. Allah menyidang seluruh makhluk sendirian. Wa huwa sari'ul hisab, dan hisabnya sangat cepat. Adakah yang menimbang amal? Tidak ada. Hanya Allah semata. Yang masukkan surga dan neraka juga cuma siapa? Allah. Makanya semua raja kalau di dunia sok-sok ngatur, di akhirat semuanya ketakutan. Kata Allah, Anal Malik, aina mulukul ard. Aku maharaja, mana raja-raja dunia? Ayo, enggak ada yang berani muncul. Makanya di antara makna yang sangat agung tentang rububiyah, Maliki Yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan. Dalam qiraah yang lain mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin artinya raja. Raja di hari pembalasan. Karena memang Nabi aja ketakutan, para nabi aja takut. Semua enggak ada yang bisa macam-macam ketika di hari kiamat. Jadi rububiyah itu sangat nampak ketika hari kebangkitan. Tidak ada yang sombong-sombong lagi karena semuanya Allah yang atur. Ini namanya tauhid apa Ibu? Rububiyah. Ya. Paham? Yang kedua tadi kita bilang tauhid apa? Tauhid asma dan sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tadi sudah kita jelaskan, yaitu sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Allah boleh jadi sifat makhluk sama dengan sifat Allah, tapi level sifat Allah tidak sama dengan level makhluk. Sudah tadi kita contohkan sifat apa? Ilmu. Manusia punya ilmu enggak? Punya. Allah punya ilmu enggak? Punya. Nama sama tapi level berbeda. Makanya setiap sifat kita kasih lafal apa? Kata apa? Maha. Paham? Saya tadi malam bahas ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, tentang waris. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithla hadzal unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Wa li abawi likulli wahidin minhuma sudusu in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad fali ummihi thuluts. Seterusnya sampai Allah mengatakan di akhir aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabukum lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Jadi Allah menyebut dalam surat An-Nisa, kalau enggak salah ayat 11, saya lupa ayat berapa ya. Ayat 11 ya. Jadi Allah cerita tentang warisan. Allah atur nih, warisan ibu begini, kalau ada anaknya begini, kalau enggak punya anak ibu dapat sekian, bapak dapat sekian. Kalau anak laki-laki, anak perempuan satu dapat sekian, kalau anak perempuan banyak dapat sekian. Kalau anak ini punya saudara-saudara dibagi secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, bapak kalian, ibu kalian, anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Makanya yang bagi aturan Allah. Kalau kita ikut pikiran kita, kita paling hanya yang kita kasih yang paling kita sayangi. Oh, ini anak baik kok, baik. Selama saya hidup dia baik, sudah kamu saya kasih warisan banyak-banyak. Kita enggak tahu, bisa jadi setelah kita meninggal dia nakal. Bisa jadi ada anak yang mungkin kurang baik, tapi kita kasih warisan sesuai dengan aturan, ternyata dia menjadi anak soleh setelah itu. Bisa jadi ada anak yang ternyata mungkin tidak pinter, tidak kaya, tapi dia sering mendoakan kita. Kita enggak tahu. Bisa jadi kita punya anak ternyata cacat mental, tetapi ternyata kita dapat pahala banyak gara-gara ngurusin dia. Makanya Allah mengatakan, kau tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagimu, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang lebih tahu? Allah. Maka jangan pernah meremehkan anak-anak ya. Ada kawan cerita dia punya beberapa bersaudara tinggal di Mekah, semuanya soleh-soleh hafidz Quran, ada anak satu kurang ajar. Kurang ajar, semua dia kerjakan, narkoba dia kerjakan, minum khamr dia kerjakan, padahal dia tinggal di Mekah. Akhirnya dibenci sama, atau bukan dibenci, dimarah-marahin. Akhirnya dia pergi ke luar negeri, entah ke London, entah kemana. Ternyata di sana dia belajar agama, jadi dai, banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Maksudnya kita enggak tahu bagaimana penghujung seseorang. Kita enggak tahu. Allah mengatakan kalian tidak tahu. Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, ibu kalian, anak kalian, putra kalian, putri kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih manfaat buat kalian setelah kalian meninggal di dunia maupun di akhirat. Yang tahu cuma siapa? Allah. Ini banyak, ilmu kita terbatas. Kita enggak tahu masa depan ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Bisa jadi kau cinta sesuatu ternyata buruk bagi. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Ini menunjukkan kelemahan ilmu kita. Dan betapa sering kita lupa. Sering lupa. Kita kalau anak banyak kadang nyebut nama sering salah ya. Benar atau tidak? Benar enggak? Anak 5 udah bingung, satu nomor 5 nanti. Nyebut kelima baru ingat. Kenapa kita lupa?
Makanya Nabi Adam alaihissalam lupa ketika dia dikasih umur 1000 tahun oleh Allah, kemudian Allah tunjukkan anak keturunannya, tiba-tiba dia lihat Nabi Daud. Ini siapa ini? Ini Daud cucumu. Adam alaihissalam bertanya sama Allah, dia berapa umurnya? Kata Allah 60 tahun. Waduh kasihan, tambah 40 tahun. Potong umurmu, iya. Allah ambil umur Nabi Adam dari 1000 kurang 40 tinggal berapa? Punya ijazah enggak? 1000 kurang 40 tinggal berapa? 960. Sudah kurang dikasih sama Daud. Jadi Nabi Daud umurnya jadi berapa? 100. Baik. 960 tahun kemudian malaikat maut datang Nabi Adam. Hai Adam, saatnya meninggal. Belum, umur saya 1000. Loh, bukannya kau sudah kasih sama Daud? Mana, enggak pernah. Adam lupa. Sudah 900 tahun berikut. Kata Nabi Muhammad SAW, Nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh. Adam lupa, anak-anaknya juga, keturunan juga lupa. Kita lupa. Enggak usah 1000 tahun, enggak usah 500 tahun baru, 10 tahun kita udah lupa. Makanya orang kalau datang sama saya, Ustaz ingat saya enggak? Aduh. Itu nih Ustaz, kita pernah ini kita fotoan bareng itu di Madinah. Aduh. Saya bilang saya punya kaidah, kalau saya tidak diajak makan gratis, saya lupa. Kalau saya diajak makan, insya Allah saya ingat. Makanya ada orang pernah ketemu saya di hotel, waktu saya di Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Ingat nggak Ustaz? Ah ya. Kita makan bareng loh. Kalau makan bareng harusnya saya ingat nih. Tapi ini keluar kaidah. Saya bilang iya. Kok saya lupa ya? Dia bilang waktu itu Ustadz ajak saya makan. Karena saya yang bayar, saya lupa. Kalau kamu yang bayar, saya ingat. Tapi mau saya, ilmu kita itu cetek, kita itu lupa. Makanya kalau orang lupakan kebaikan kita, jangan terlalu sedih. Memang manusia pelupa. Kita sudah baik dia, lama-lama dia lupa. Dia ketemu teman lebih kaya, kita dilupakan. Kebaikan kita diremehkan. Nah manusia pelupa, tapi Allah tidak bakalan lupa. Memang kalau kita jangankan berbuat baik besar-besar, senyum aja, Allah lupa atau tidak? Tidak. Kita senyum sama orang karena Allah lupa enggak? Tidak. Makanya waktu Syekh Sa'ad Asy-Syafri datang ke Indonesia, dia tinggal di suatu hotel milik kawan. Saya waktu penterjemah, datang kawan tersebut. Terus Syekh bilang, kamu nanti kalau ke Mekah atau ke Madinah, saya lagi ngajar, kamu ketemu saya lah. Kata dia, Syekh, di Mekah ente lagi ngajar banyak orang. Nanti antum lupa sama saya. Kata Syekh, kalaupun saya lupa, Allah tidak bakalan apa? Lupa. Oh iya benar katanya. Jadi menurut saya, kita ini punya ilmu, Allah punya ilmu, tapi levelnya tidak sama. Allah maha berilmu. Makin disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama Allah maksudnya setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Allah al-alim punya sifat ilmu. Yang ketiga namanya tadi apa? Tauhid al-ibadah. Tauhid apa? Al-ibadah. Yaitu kenapa disebut al-ibadah? Karena hanya Allah yang berhak diibadahi, atau disebut tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Yaitu hanya Allah yang berhak diibadahi. Baik, ibu-ibu, perhatikan di sini. Kalau saya mau bikin himpunan, saya akan bikin himpunan begini. Mungkin insyaallah paham ya, himpunan. Saya bikin himpunan begini. Tapi biar enggak terlalu bingung ya, saya beginilah. Saya kasih pernyataan begini Ibu. Jadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ini melazimkan tauhid uluhiyah. Perhatikan Ibu. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat melazimkan tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Jika kita tahu yang cipta kita hanya Allah, jika kita tahu yang memberi rezeki kita kepada Allah, jika kita tahu yang mencipta alam semesta hanya Allah, terus siapa yang mau diibadahi kalau gitu? Siapa yang diibadahi? Hanya Allah. Seandainya saya tanya sama Ibu, seandainya yang ciptakan kita Allah dan zat lain, kira-kira zat lain bisa kita ibadahi enggak? Bisa kalau dia ikut ciptakan apa?
Kita. Tapi ketika yang menciptakan kita hanya Allah, berarti siapa yang berhak diibadahi? Cuma Allah. Makanya dikatakan tauhid rububiyah melazimkan tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid ibadah. Kalau kau ngakui yang ciptakan kamu hanya Allah, maka yang harusnya kau ibadahi cuma siapa? Allah. Makanya di antara makna syirik, ketika Nabi ditanya, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa mana yang paling besar? Kata Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk kau ibadahi, padahal yang ciptakan kamu hanya siapa? Allah. Itu namanya syirik. Namanya syirik. Sama, ketika kita tahu hanya Allah yang maha ilmu, hanya Allah yang maha kuat, tidak ada yang menyamainya, maka kesempurnaan ini mengharuskan yang kita ibadahi yang maha sempurna. Seandainya ada yang berilmu sama seperti Allah, boleh kita ibadahi. Seandainya sama-sama kuat dengan Allah, zat lain kita boleh ibadahi zat tersebut. Benar atau tidak secara logika? Benar. Kalau ada zat lain yang selevel dengan Allah, boleh kita ibadahi? Boleh. Tetapi tidak ada. Ketika Allah maha dalam sifat-sifatnya, maha sempurna, maka dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Makanya saya katakan, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat melazimkan tauhid apa? Uluhiyah. Paham? Karenanya yang menjadi pusat perhatian dakwah para nabi adalah ini. Ini pusat perhatian dakwah. Dan kita diciptakan untuk ini. Kita diciptakan untuk ini. Untuk hanya beribadah kepada Allah. Apa bukti bahwasanya kita adalah makhluknya Tuhan, yaitu kita hanya beribadah kepada Sang Tuhan tersebut. Itu bukti. Bukti bahwasanya Anda adalah sebagai makhluk, tidak beribadah kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Sampai sini paham? Baik. Jadi kita tahu asal usul kenapa ada pembagian tauhid menjadi apa? 3. Ini sekedar untuk penamaan tersebut hanya untuk pembelajaran. Seandainya tidak dikasih nama juga enggak ada masalah. Yang penting tauhidnya totalitas, jangan parsial. Nah, setelah ini saya akan bahas ada tauhid yang parsial. Oke, Ibu sudah belum? Ingat ya, Ibu, bulan depan ada ujian ya. Ada ujian ya. Dan bulan depan saya umumkan nilainya insyaallah. Biar belajar serius ya. Kalau nanti enggak serius, enggak naik-naik ilmunya ya. Ilmu tauhid TK terus enggak pernah naik. Harus belajar. Ini lanjut apa sudah nih? Lanjut dulu ya. Lanjut, oke. Semakin banyak bahan ujian. Kita lanjut. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Sekarang model-model manusia yang mentauhidkan Allah. Model-model manusia dalam pentauhidan kepada Allah. Atau model manusia terkait dengan tauhid. Dengan at-tauhid. Baik. Yang pertama, ada yang tidak bertauhid sama sekali. Yang tidak bertauhid sama sekali. Satu pun tidak. Contohnya apa? Misal apa? Ateis. Misalnya ateis. Misalnya apa? Dualisme atau apa? Sanawiyah yang menyembah dua Tuhan. Yang menyembah atau yang meyakini dua Tuhan. Yang meyakini dua Tuhan. Seperti yang meyakini contohnya adalah Majusi. Majusi meyakini Tuhan api, Tuhan kebaikan, Tuhan gelap adalah pencipta keburukan. Contoh Zoroaster ya, ini adalah Majusi. Majusi bilang apa? Api pencipta apa? Kebaikan. Gelap pencipta apa? Keburukan. Pencipta keburukan. Ini tidak tauhid sama sekali. Bahkan rububiyah pun mereka
tidak mengesahkan Allah karena mereka bilang pencipta ada dua. Paham? Paham tidak? Paham. Contoh yang tidak mentauhid sama Allah sama sekali misalnya penganut Trinitas. Penganut Trinitas. Dalam hal ini contoh Hindu. Contoh Hinduisme ya. Ya, contoh Hindu. Dia meyakini berapa Tuhan? Ada 3 Tuhan. Misalnya dewa apa? Brahma. Brahma dewa pencipta. Kemudian yang kedua apa? Siwa. Dewa apa? Hah? Dewa perusak ya, perusak. Yang ketiga apa? Wisnu. Dewa apa? Pemelihara. Ya. Artinya kalau kita lihat dari konsep pemikiran mereka, Tuhan ini tidak esa karena dia bagi-bagi tugas. Dia tidak multifungsional ya. Tetapi fungsi ini dikerjakan oleh ini, fungsi ini dikerjakan ini, fungsi ini dikerjakan ini. Paham? Ini namanya tidak bertauhid sama sekali. Ya, karena ada yang satu dewa tidak mampu melakukan tugas yang lain. Ya. Sehingga benar Brahma satu-satunya mencipta, tapi yang satu-satunya menjaga adalah dewa Wisnu. Yang bisa mematikan cuma dewa Siwa. Jadi tidak bertauhid. Taib, ini model manusia pertama. Paham sampai sini Bu Ibu? Paham. Taib, yang kedua model yang tauhidnya parsial. Parsial. Contoh misal kaum musyrikin. Kaum musyrikin di antara tauhid, tidak tauhid secara totalitas, dia ada tauhid mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Mereka mengesahkan Allah dalam penciptaan. Dalam penciptaan. Dan ini banyak, dalilnya banyak. Saya carikan ayatnya biar Ibu tambah bahan banyak ujian ya. Contoh ayat Quran surat 29 ayat 61. Ya, saya bacakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Mereka mengesahkan dalam penciptaan dan pengaturan. Saya bacakan artinya, dan sungguhnya jika engkau tanya kepada mereka, kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka akan menjawab, Allah. Berarti mereka mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Contoh lagi Quran surat 29 ayat 63. Saya bacakan lagi. Wala in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang turunkan hujan dari langit? Siapa yang menghidupkan bumi setelah tadinya tandus? Mereka jawab siapa? Allah. Jadi mereka tauhid tapi cuma parsial. Coba lagi surat Luqman, sama surat Luqman 31 ayat 25. Allah berfirman, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau kau bertanya kepada mereka siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab adalah Allah. Sama surat Az-Zumar ayat 38. Kalau kau tanya siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Bahkan surat Az-Zukhruf 43 ayat 9 dan 87. 9, 87. 87 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Kalau kau bertanya siapa yang ciptakan kalian, yang ciptakan siapa? Mereka bilang Allah. Baik. Ya, jadi mereka mentauhidkan Allah tapi secara parsial. Namun tauhid mereka ini dalam sisi yang lain salah. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi tidak totalitas. Tidak totalitas. Baik, kesalahannya di mana? Kesalahannya ternyata mereka tidak mentauhidkan Allah
dalam hal apa? Dalam hal ibadah ini. Makanya banyak dalam Al-Qur'an Allah melazim kecuali dalam ibadah, kecuali lagi dalam kondisi terdesak. Kecuali dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, tauhid mereka nyala. Jadi mereka juga hanya beribadah kepada Allah. Seperti Allah berfirman, terkadang mereka berdoa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut 65, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Ini contoh 29 ayat 65. Kalau mereka sedang berlabuh di lautan, kemudian dihantam dengan ombak, mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Ya. Ini contoh ya. Demikian juga surat Yunus ayat 22. 10 ayat 22. Demikian juga surat Luqman ayat 32. Ayat 32. Jadi mereka ini dalam kondisi terdesak mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Tapi dalam kondisi nyaman mereka syirik. Maka mereka syirik. Makanya dalam banyak Al-Qur'an Allah melazimkan mereka karena kau sudah ngakui rububiyah harusnya beruluhiyah. Tadi kan kita sebutkan, saya ulangi Ibu nih, ulangi lagi. Nah, Ibu sering lupa kan? Saya bilang tadi tauhid rububiyah berarti siapa? Yang ngatur hanya siapa? Allah. Kalau kita ngaku yang cipta, yang ngatur semua hanya Allah, harusnya yang kita ibadahi siapa? Allah. Makanya tauhid rububiyah melazimkan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Nanti kalau datang pertanyaan, benarkah pernyataan berikut tauhid uluhiyah melazimkan rububiyah? Benar atau salah? Salah. Harusnya terbalik. Rububiyah melazimkan uluhiyah. Tapi soal enggak mungkin gampang begitu, enggak. Sama. Tauhid sifat pasti melazimkan apa? Uluhiyah. Tapi soal enggak gampang begitu. Maka perhatikan di sini, ketika orang-orang musyrikin tauhidnya parsial, Allah tuntut untuk totalitas. Allah tuntut untuk totalitas. Maka saya bilang sini, karenanya, perhatikan. Salah. Karenanya Allah tuntut mereka untuk totalitas. Totalitas. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Saya bacakan kata Allah. Perhatikan, coba Ibu buka ayat 21. Ayat 21 sampai 22. 21 sampai 22. Coba Ibu buka. Ya. Sudah buka? Saya bacakan ya. Sudah buka? Surat Al-Baqarah 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Allah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Itu Allah sendiri. Walladzina min qablikum, ya juga yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Nek moyang kalian juga yang ciptakan adalah Allah. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi bagi kalian apa? Dataran. Was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan langit sebagai atap ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, yang menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan telah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Kalian setahu ini, fala taj'alu lillahi andada. Kalau gitu jangan jadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Paham? Wa antum ta'lamun. Itu kalau kalian sudah mengetahui rububiyah, jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah. Di sini Allah mengilzamkan mereka, kalau kalian sudah mengakui hanya Allah mencipta, hanya Allah mengatur, harusnya kalian hanya beribadah kepada siapa? Allah. Faham? Maka ini adalah tauhid parsial. Dan Allah sebut mereka juga dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Illa wa hum musyrikun. Lihat surat Yusuf ayat 106. Quran
surat 12 ayat 106. Ini tentang mereka, tentang tauhid parsial. Kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman, yaitu beriman bahwasanya Allah mencipta, mengatur, kecuali mereka berbuat syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah. Ini tidaklah mereka beriman kecuali syirik. Maksudnya beriman tauhidnya parsial, rububiyah, syirik dalam tauhid uluhiyah. Paham? Paham? Coba buka surat Yusuf 106. Coba buka semua biar jelas. 106. Tidaklah kebanyakan mereka beriman, yaitu tauhidnya parsial, yaitu bahwasanya Allah mencipta, Allah mengatur, kecuali mereka berbuat apa? Syirik, yaitu salah dalam tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Paham sampai sini? Nah, yang terakhir jenis manusia adalah yang tauhidnya totalitas. Yang tauhidnya totalitas, yaitu orang ahli tauhid, orang Islam yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Rububiyah dia bertauhid, asma sifat dia bertauhid, uluhiyah dia bertauhid. Dia tidak pernah percaya sama dukun, karena dukun mengaku mengetahui ilmu gaib. Dia bilang yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Beritahu sifatnya pas, benar. Ya. Burung hudhud saja tahu, Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Tahu dari mana? Ketika burung hudhud terlambat, Sulaiman kan alaihissalam mengatur pasukannya. Dia mengatakan, "Maliyala aral hudhuda amkana minal ghaibin, law adzibannahu adzaban syadidan." Aula ya'tiyanni aula adbahanna aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, "Mana hudhud? Kok aku tidak lihat?" Ya. Hudhud mana? Mana hudhud? Tidak kelihatan atau tidak hadir? Saking kecil, burung kan kecil. Pasukan Sulaiman mungkin ada gajah, ada burung, ada singa, macam-macam. Kuda. Ini hudhud mana? Enggak kelihatan, kata. Berarti Nabi Sulaiman tahu gaib enggak? Enggak tahu hudhud ada enggak, dia pun masih bingung. Berarti dia tidak maha melihat, paham? Berarti Nabi Sulaiman maha melihat atau tidak? Tidak, makanya hudhud ada atau tidak dia masih nanya. Maliyala aral hudhuda amkana minal ghaimin. Saya kok enggak lihat hudhud? Emang kecilan sehingga enggak saya lihat atau memang tidak hadir? Kemudian dia ancam, "Lau adzibannahu adzaban syadida, aw la athbahanna." Saya akan siksa dia dengan siksaan yang pedih, yaitu saya cabut bulu-bulunya. Atau saya akan sembelih dia, atau dia datangkan uzur yang benar kenapa tidak hadir. Ternyata hudhud kemudian datang. Apa kata hudhud ketika ketemu Sulaiman? Hudhud berkata, "Ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka binaba'in min saba'in binaba'in yakin." Kata Hudhud, "Sulaiman, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Saya baru datang dari negeri Sabak, saya bawa kabar yang nyata." Berarti Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu kondisi negeri Sabak. Benar atau tidak? Sulaiman yang anak buahnya jin tidak tahu ilmu gaib. Maksudnya Hudhud bertauhid. Hudhud bertauhid. Itu Nabi. Terus kita bilang dukun tahu masa depan dari mana? Siapa yang mengatakan dukun tahu masa depan, tauhidnya tidak totalitas, tapi cuma parsial. Siapa yang beribadah kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat, berdoa kepada mayat-mayat, menghinakan diri di depan mayat-mayat, bahkan lebih khusyuk minta kepada mayat di kuburan daripada minta kepada Allah, tauhidnya tidak totalitas. Tauhidnya apa? Parsial. Maka inilah kenapa kita bagi tauhid sebenarnya bukan apa-apa. Tidak bagi pun tidak apa-apa. Supaya tauhid kita bisa totalitas. Dan demikian saja kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.